Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, sore hari ini gue mau balik kerja nih dari Taman Mini Indonesia Indah ke Cipondoh Makmur, Kota Tangerang guys. Kurang lebih jarak yang gue tempuh sekitar 32 kilo lagi ya. Ini gue lewat jalur mana? Lewat jalur TBC Matupang ya. TBC Matupang, terus nanti lewat apa? Ke Bayoran, habis dari Kebayoran lewat Seskoal, habis dari Seskoal nanti gua lewat arah Puribeta, terus Ciledug, baru Cipondoh Makmur, Kota Tangerang guys. Oke, tadi pagi hujan deras sekali ya. Dari semalam Jakarta diguyur hujan. Dan di motovlog gue juga pagi tadi gua ngeliput ya. Terus tadi ada orang crash di daerah Mampang, cewek lagi ya. Aduh, gua kalau udah hampir 5 kali sih gue ya selama gawe Jakarta Tangerang tuh ngelihat kejadian kecelakaan depan gue tuh mungkin ada 5 kali. Yang di Ciledug, yang di Puribeta, yang di Mampang. Tapi emang jalan Mampang itu ya wrong way-nya itu serem banget sih, kanan kiri sama-sama jalur ngebut gitu. Jadi ya teman-teman kalau lagi hujan gitu hati-hati lah, safety riding-nya tetap harus dijaga, konsentrasinya juga harus penuh, gak usah terburu-buru lah. Kita kerja tuh mau cari rezeki gitu, bukan malah mau celakain diri. Jadi pulang berangkat kerja yang gak usah buru-buru, sesuai dengan waktu aja. Makanya kita harus juga on time, dalam kata on time ya, kalau memang udah 6:30 harus berangkat dari rumah ya kita jangan antar jam 7 lah gitu ya, udah jadinya kita di jalan barbar tuh. Nah kayak gitu konsentrasi kita udah hilang, pikirannya harus sampai kantor aja. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau di jalan, pokoknya tetap safety riding. Oke, sambil menemani perjalanan gue balik, mau sharing aja sih tentang pengalaman touring. Dari yang senang, sedih, bete, motor mogok, ban lagi pelek pecah, rantai putus, diikutin setan. Aduh, banyak banget dah pengalaman-pengalaman yang mungkin gua berbagi ya pada hari ini. Oke, jadi pengalaman pertama gue waktu itu gue pakai Jupiter Jet ya. Motor pertama gue tuh Jupiter Jet tahun 2005, warnanya hijau. Waktu itu touring ke Lampung. Nah, teman-teman touring gue ini rata-rata motornya ada motor CC Pego gitu kan. Gue dengan PD-nya kalau touring di belakang dia aja. Padahal anak-anak gue udah ngasih tahu gitu, teman-teman kantor nih miniatur, udah play lu duluan sono, duluan aja gue. Tapi dengan sombongnya gue paling belakang. Abis gue ngobrol dia. Ditinggal mulu. Kacau. Udah gitu ya, pas ke Lampung itu kan, pas gue waktu itu ke Lampung ke Teluk Kiluan guys. Nah ke Teluk Kiluan itu ada temen gue goncengnya sama almarhum ya. Ya kan jalannya parah tuh ke Kiluan, naik turun sampai ada tanjakan tinggi banget itu, tapi tanah. Nah motor temen gue tuh sampai nggak kuat gitu, akhirnya motor temen gue terbalik. Aduh, itu kenang-kenangan asli, seru banget ya. Nah terus udah gitu, habis motor terbalik, pas gue mau pulang, karena gue kondisinya waktu itu masih fresh banget ya, akhirnya gue duluan tuh, teman-teman gue pada break di Indomaret. Udah gue duluan, gue bilang ntar gue tunggu di sini. Wah tiba-tiba di jalan pelampung bensin motor gue tuh mati totalnya guys. Akhirnya gue mogok di tengah jalan. Astagfirullah. Dorong gue mengamal sampai pom bensin.
Di pelampung gue sih full tank. Lah pas gue buka nggak ada isinya. Untung gue tahu kalau itu bensin, kalau udah mau gue kayak gitu. Kalau nggak tahu bisa dibegoin lagi gue sama orang. Bisa aja nih dibilang kiproknya lah, bisa aja nih dibilang siapa CDI-nya lah yang rusak. Untung gue tahu kalau itu bensin yang habis. Ya itu pelajaran sih buat gua gitu. Maksud gua gini, lu touring tuh pasti kan namanya touring itu punya pemimpin, punya RC, orang yang bertanggung jawab. Ya udah manut kalau apa yang dia bilang gitu. Jangan sok-sok belagu ini itu, jangan lah. Jadi lu harus menghormati juga teman-teman lu gitu. Teman-teman lu bicara tuh biar yang terbaik buat lu gitu ya. Mungkin karena motornya paling bebek kan motor gua, masih motor bebek di belakang. Lagu-laguan juga sih gua waktu itu. Nah itu touring ke Lampung. Nah pas gua touring ke Jogja juga sama teman-teman miniatur. Gue jalan setengah 12 malam itu waktu itu. Nah salah satu temen gue yang getol banget ngajak touring ke Jogja tuh tiba-tiba istrinya sakit. Pas malam gue mau berangkat, waduh anak-anak tuh bad mood banget kan tuh. Ya mau gimana, orang sakit ya kita juga bisa maklumi gitu loh. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, nggak ada dia nggak asik karena memang pemotornya temen gue tuh si Agung. Terus istrinya Dewi sakit. Yaudah kita paksa jalan aja. Ya udah jalan tuh akhirnya ada standar. Bentar ya gue kasih tau. Aduh untung bapak. Teman-teman kalau lagi jalan inget aduh ngebut amat ya orang ya. Nah jadi pas bininya temen gue sakit si Dewi tuh, akhirnya gue jalan tuh setengah 12 malam. Gue lah jalur utara alat pantura. Wah jalan mah normal-normal aja biasa. Wah pas di daerah Indramayu temen gue si Om Mario tuh motornya nabrak lubang guys. Lu kan tahu sendiri pantura jalurnya parah banget. Nabrak lubang. Wah pelak langsung pecah. Gokil, buar langsung kayak gitu. Wah kacau sih tuh. Akhirnya gue dari tukang tambal ban tuh waktu itu diakalin, akhirnya peleknya dikasih ban dalam untuk ngakalin doang. Tadinya kan bannya tubeless tuh, dikasihin ban dalam. Nah habis itu ya alhamdulillah lah jalan itu ke Jogja. Jam 2 dong. Temen gue yang sakit, yang bini sakit, tiba-tiba udah nyampe Alas Roban. Aduh gue bilang gila lah, kita yang jalan dari jam setengah 12 malam. Dia katanya jalan subuh jam 4 atau jam 5 gitu. Dia duluan nyampe. Aduh, ya itulah ya bedanya touring reading sendiri dengan reading sama teman-teman tuh beda. Karena kan kalau reading sendiri ya sesuka hatinya dia gitu. Ya kalau lagi fit terus jalan gitu. Teleponan ya bu ya, bu di jalan ke sampai teleponan. Nah terus kedua ya kalau solo reading enaknya gitu, jadi sesuai dengan keinginan kita mau break, kita nggak break gitu. Nah akhirnya lebih gilanya lagi guys, gue tuh jalan sama anak-anak ke Jogja tuh sama sekali nggak megang duit, sumpah sama sekali nggak megang duit. Megang paling cuma 50.000 buat bensin doang, karena kita teman-teman tahu kita jalan tuh sebelum 1 hari kita gajian. Ya Allah, kita makan di jalan, makannya nggak ada yang makan enak gitu, cuma makan yang bener-bener ngirit lah, nggak mau hedon-hedonan. Akhirnya pas nyampe Batang, kita lagi pada makan somai. Temen gue dapat SMS banking. Wah bro, senangnya. Baru deh habis itu makannya hedon ya, makan sate Tegal lah. Makannya langsung makan makanan mewah lah. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys pas waktu gue ke Jogja. Nah terus itu pas ke Jogja, nah gue ada pengalaman lagi nih pas gue ke mana namanya, ke ini Pantai Sawarna. Jadi gue ke Pantai Sawarna sama anak-anak kantor juga, sama miniatur guys. Nah, pas ke Sawarna sama miniatur, jadi gini ceritanya. Gue masih pakai Jupiter waktu itu. Kita touring normal-normal aja tuh sampai pada akhirnya
Sampai pada akhirnya kita berhenti di pom bensin Cikidang. Mungkin teman-teman tahu ya, pom bensin Cikidang adanya di sebelah kiri jalan nih kalau dari arah kita nih. Pasti tahu lah, itu pom bensin satu-satunya sebelum masuk Cikidang. Itu tempat ngeresnya anak-anak, anak-anak motor kalau mau ngopi atau ngisi bensin. Karena di situ ada warung kecil juga kan. Nah, gue tuh memang setiap touring, setiap apa aja tuh gue pasti foto, guys. Gue tuh pasti foto-fotoin orang. Entah itu lagi ngobrik lah, entah itu lagi apa. Gue foto-fotoin orang aja. Nah, terus setelah itu, habis fotoin orang, gue moto-moto tuh di pom bensin. Saat gue foto-foto. Setelah moto-moto ya jalan lagi, lanjut jalan set. Nah, pas di tengah hutan di Cikidang tuh tiba-tiba motor temen gue tuh mogok, guys. Pertama pistonnya dia nyangkut, remnya habis piston rem. Terus gak lama kemudian bener lampunya spoolnya kebakar. Udah dibenerin tuh, jalan lagi, mati lagi yang ketiga kalinya. Nah, pas paginya ya semua normal-normal aja. Pagi kita berenang happy-happy. Wah, gue di Sawarna tuh cuma nggak nginap. Jadi pagi kita sampai, sore kita balik. Habis berenang, terus kita ya udah berenang kayak biasa, masih belum ada pikiran apa-apa tuh. Nah, pas malam, pas gue mau balik lagi tuh ke Taman Mini, nah itu motor temen gue bermasalah lagi, guys. Tahu nggak lo bermasalahnya apa ya? Sama juga, lampunya mati, cakramnya ngegencet sendiri, sepulnya kebakar lagi. Ya gue bilang, pada di tengah hutan tuh, gue inget banget pas itu lagi hujan, tapi hujannya masih hujan gerimis gitu. Tuh mati di tengah hutan pas banget nanjak. Terus gue kanan kiri gue kan kayak pohon gitu ya, pohon karet apa pohon apa tuh di Cikidang. Itu gue ngeliat kayak kayak model pintu rumah gitu, tapi warnanya putih, 2 biji. Gue pikir itu rumah atau apalah. Cuma gue nggak ngomong sama anak-anak, gue diem aja. Nah, terlepas dari Cikidang, motor temen gue tuh udah aman, guys. Udah nggak ada gejala apa-apa lah sampai Taman Mini. Nah, setelah itu malamnya kan gue sampai rumah tuh nge-share foto kan. Gue nge-share foto ke anak-anak gitu. Nah, temen gue bilang, salah satu almarhum, lu tolong deh lihat foto-foto yang lu share di motor temen gue, di motor si Teguh namanya. Dia Allah, pas gue lihat apa, ternyata Nini yang suaranya ketawa, baju merah, mukanya hancur, bibirnya lagi monyong gitu. Ya Allah, ke kaca spion kan motornya di standar miring gitu. Jadi dia manyu di kaca spion. Ya Allah, ternyata itu penyebabnya motor temen gua problem itu. Nah, terus yang kedua, guys, ternyata temen gua memang pada waktu itu ada yang lagi datang bulan. Nah, gua nggak tahu ya bener apa enggak. Kalau orang datang bulan tuh mengundang mistis kayak gitu-gitu apa gimana, gua nggak paham sampai sekarang. Gua belum mengerti sih. Ya mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di sini, yang nonton video ini bisa komen, bener nggak sih itu kalau datang bulan ada sesuatu atau apa gitu. Nah, terus atau juga teman-teman mungkin yang pernah touring ke daerah-daerah Sukabumi, ke Sawarna, ke Geopark Cilut tuh mungkin bisa komen di sini ya. Pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gini kayak gua? Kalau pernah ya silakan di komen, berbagi cerita aja tentang pengalaman-pengalaman bisnis pada saat touring. Nah, ini mungkin yang terakhir pengalaman touring gua pas solo riding ke Surabaya. Waktu itu Surabaya, Bali, Pacitan, Jogja, Jakarta. Nah, motor gue jalan dari Jakarta tuh jam 8:30 malam. Nah, masuk Cirebon, Tegal, Cirebon. Nah, gue masuk Pemalang itu jam 6.
Masuk Semarang jam 10. Nah, udah mulai masuk Semarang tuh gue bener-bener kacau, mata gue ngantuk. Sampai Surabaya mata gue tuh ngantuk, sumpah. Gue sampai saat ini belum tahu tips ngilangin ngantuk tuh gimana. Karena kita udah berusaha berhenti, tiduran sebentar, ngopi sebentar, atau minum atau relaxing badan, tetap aja namanya ngantuk ya ngantuk. Datang sendiri, pulang sendiri dia mah. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Itu ngantuk banget guys gua. Nah pada saat malam itu gue jam 8 atau setengah 9 gue lewat. Ini mobil barbar banget bawanya. Lewat Lamongan kan. Lewat Lamongan, lewat pinggiran Gresik situ. Gue ngeliat kayak tuyul gitu guys. Cuma warnanya hitam. 3 biji lari cepet banget itu. Lari di sebelah motor gue, gak tahu dah itu apaan yang gue. Tapi kayak tuyul gitu kecil. 3 biji, ya udah gue sepanjang jalan gue jikir aja sampai Surabaya. Nah setelah di Surabaya 3 harian gue di kampung, ya happy aja, ke rumah saudara, main sono sini. Nah, terus pada akhirnya pas gue di Surabaya tuh, besokannya gue mau berangkat ke Bali paginya subuh tuh. Tiba-tiba motor ini si Cibi mogok, kayak los, nggak ada tenaga gitu guys, kayak nggak ada pengapian. Gue udah coba akalin pakai oli, businya dikit, tetap aja masih mati. Nah terus gue udah coba ngakalin dah, pokoknya sampai gue underbone, gue apain tetap aja nggak jalan-jalan. Ya udah akhirnya gue paksa bawa ke Ahas 01 di Surabaya tuh. Ahas 01 di Surabaya ya 5 harian motor gue di sana. Setelah 5 harian di sana juga penyebabnya nggak tahu. Dia bilang sih ada oli masuk di klep, ya tahu bener apa kagak. Karena dia gue tanya kayak ragu-ragu gitu juga sih. Jadi nggak tahu tuh matinya kenapa. Sampai sekarang juga gue nggak tahu tuh matinya kenapa. Karena kadang-kadang CB suka kehilangan pengapian gitu. Mungkin teman-teman yang pernah ngalamin kehilangan pengapian bisa komen ya di sini. Bisa berbagi pengalaman. Mungkin ada teman-teman kita juga punya problem yang sama kan, kayak gitu guys. Nah udah tuh, habis itu gue balik mau ke arah Jogja ceritanya kan. Mau pulang juga ke kampungnya bokap di Jogja. Nah, kebetulan gue nyokap masih Surabaya guys. Nah bokap masih Jogja. Jadi kampung gue 2, Surabaya dan Jogja. Cuma memang gue besar di Sidoarjo lumayan lama. Dari sampai umur 3 tahunan 4 tahun baru gue pindah ke Jakarta guys. Kayak gitu guys. Gua skip dulu ya, nih macet soalnya, betein. Oke guys, kita lanjut. Tadi gua skip ya, karena lo tahu sendiri lampu merah TB Sumatupang tuh, aduh kacau lamanya. Oke, jadi pas gua lanjut ya, gua dari Surabaya mau ke Jogja. Gua pertama lewat Mojokerto dulu, gua ngambil jalur selatan kan, Mojokerto terus ya Madiun. Nah harusnya gue dari Madiun tuh kalau gue lihat jalur gue tuh harusnya gue Karangawi ngambil kanan gitu, tapi ternyata itu jam 9 malam posisinya ya. Gue malah lihat map lagi gitu, akhirnya gue motong jalan ke arah Karanganyar, nembusnya Solo kan. Nah ternyata Karanganyar itu kan tengah hutan, lo tau sendiri. Tengah gunung, kaki gunung, bener-bener waduh kacau sih. Gue nggak tahu kalau Karanganyar kayak begitu. Gue tahu setelah gue lihat review pagi jalur Karanganyar, gila. Gue di tengah hutan, hujan sendiri. Gue nggak bayangin kalau motor gue mogok gimana itu di atas sendiri. Allah, malah gelap banget kan. Ya udah, kira sampailah di Jogja, jalan-jalan terus ke rumah member salah satu member klub gua. Nah, main lah, terus jalan-jalan lagi muterin Jogja besokannya. Ya sampai Jakarta gitu. Besok-besokannya amin. Gua sampai Jakarta itu gua jalan dari Jogja jam 10 pagi ya. Terus gue jalan santai sih, gue lewat Tasik juga, waktu itu lewat Bandung, lewat Puncak kan.
terus makan dulu di sate Marangi Cipanas itu. Kira gue sampai rumah tuh sekitar nih kayak gini nih, main handphone. Gue kagetin kan, gue main handphone aja sih lo. Oh iya lo, bener kan lo. Kan gue sama main HP bang di jalan, HP aja lu di jalan. Lu main HP terus jatuh, berapa orang yang lu celakain di belakang. Nah terus gue sampai Jakarta jam 2 pagi. Ya tadi karena gue jalan santai. Ya mungkin itu aja guys cerita perjalanan touring gue. Oh ya satu lagi, waktu klub gue touring mau ke arah pantai di daerah Garut waktu itu. Salah satu ketum gue ngalamin crash di Ciracas waktu itu. Crashnya parah banget karena motornya sampai hancur. Ya alhamdulillah sih ketum gue nggak apa-apa, sehat, walaupun ya memang ada lecet-lecet dikit tapi nggak parah gitu. Nah ya udah akhirnya nggak jadi berangkat. Ya tuh kan gue pernah bilang waktu gue cerita tentang apa tips-tips touring. Ya kalau sudah road captain mengatakan tidak berangkat ya semua itu tidak berangkat guys. Jadi memang road captain itu punya peran penting banget, harus mengambil keputusan di saat hal-hal seperti itu gitu. Dan kedua pesan gue ya tadi, ketika lu touring ya harus lu bener-bener sesuai dengan apa yang sudah lu rencanakan, termasuk jalur. Jadi nggak kayak gue kemarin tiba-tiba pas ke Jogja jalurnya salah. Aduh untung motor gue nggak apa-apa di tengah hutan. Ya mungkin itu aja guys, pengalaman touring yang akan yang gue infoin ke kalian. Mungkin teman-teman mau request, bang mau ngevlog ini bang ngevlog tentang ini bang, ya silakan aja ya di komen. Nanti requestannya pasti gue penuhin kok. Jadi di komen aja ya, misalnya mau ini, pasti insya Allah gue penuhin requestan kalian. Oke, ini gue baru sampai Fatmawati, ya masih kurang lebih sekitar 1 jam lagi lah ke Tangerang. Oke, itu aja video sore hari ini pulang kerja dari Taman Mini ke Ciponda Makmur, Kota Tangerang. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.